Polda Metro Jaya menyajikan babak baru drama tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus dilakukan demi memenuhi permintaan kubu Roy Suryo CS. Penyidik juga sudah menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Namun Roy CS lagi-lagi tak bergeming dan tetap bersikeras bahwa ada rekayasa di balik ijazah tersebut. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Sementara kubu Jokowi yang diwakili kuasa hukumnya berharap gelar perkara khusus yang dilakukan sudah memenuhi keraguan kubu Roy CS. Apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Selain pas foto Jokowi di ijazah yang dianggap rancu, kubu Roy CS juga menuntut proses verifikasi keaslian ijazah. Segala upaya dan tenaga yang sudah berlarut-larut di kasus ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-komisioner KPU Ida Budiati menjadi ahli dalam sidang gugatan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan KPU. Ida menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Ahli Hukum Tata Negara Ida Budiati menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum. Pengajar ilmu hukum Universitas Bayangkara ini dihadirkan oleh KPU selaku tergugat 2. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini menyebut gugatan ijazah Gibran yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat. Menurut Ida, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau perkaranya itu berkenaan dengan tadi narasi-narasi bahwa seorang pejabat administrasi negara itu dinilai melanggar kewenangan, melanggar prosedur-prosedur, tindakannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencampur adukan kewenangan, menyalahgunakan wewenang, bertindak semena-mena, maka sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tun, itu kompetensinya jelas ya, kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Sebelumnya, perkara gugatan perdata terhadap Wapres Gibran dan KPU berlangsung sejak September 2025. Penggugat Suban meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Penggugat juga meminta Gibran dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia Praratia. Ya, menurut informasi, Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, dan sidang cerai akan digelar pada Rabu 17 Desember 2025. Belum ada konfirmasi lanjutan terkait kabar perceraian keduanya. Selama ini pasangan dikenal saling menguatkan atas berbagai badai yang melanda rumah tangga mereka. Bisa sidang dakwaan Nadiem di kasus korupsi Chromebook digelar hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar hari ini. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Selain Nadiem, jaksa juga rencananya akan membacakan surat dakwaan untuk 3 terdakwa lainnya, yaitu Sri Wahyuningsih, Mulyatsya, serta Ibrahim Arif. Nadiem dan kawan-kawan didakwa dalam berkas penuntutan terpisah. Sebelumnya, penyidik kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim tetap dilanjutkan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis iNews Ismalia Meidasari di sana. Ya, Ismalia, bagaimana jalannya sidang dakwaan Nadiem Makarim? Ya, selamat pagi, Togi, Zila, dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini akan digelar sidang perdana atas terdakwa Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di PN Tipikor, yang dimana pada hari ini memang sidang dijadwalkan pada pukul 10 tadinya, namun akan diundur dan akan dibacakan sidang dakwaan atau pembacaan dakwaan pada pukul 1 siang nanti. Dan kami mendapatkan informasi bahwa memang Nadiem Makarim ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat karena baru melakukan operasi atas sakit yang dideritanya, dan saat ini masih dalam proses penyembuhan atau recovery, dan kami masih belum bisa memastikan apakah nantinya Nadiem akan datang untuk menjalani sidang dakwaan pada hari ini, yang dimana juga ya Togi dan juga Zila, pada hari ini sidang akan dipimpin dengan Hakim Ketua Purwanto dan juga nanti akan dipimpin dengan anggota Sunoto dan juga Bapak Andi Saputra, yang dimana sidang akan digelar di ruang sidang utama di ruang sidang Prof. Muhammad Hatta. Dan juga ya Zila, Togi, dan juga pemirsa, pada hari ini jaksa juga akan membacakan surat dakwaan untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Direktur Sekolah Dasar Direktoral Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Menengah pada tahun 2021, yakni Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 Mulyatsya, dan juga konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah pada Kemendikbudristek, yakni Ibrahim Arif. Yang juga Togi dan juga Zila, sebelumnya memang penyidikan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan tersangka Nadiem Makarim ini tetap dilanjutkan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim, yang dimana Hakim menyatakan penyidikan dan penahanan terhadap Nadiem Makarim ini sudah sesuai dengan prosedur. Dan sampai saat ini kami masih terus memantau apakah nanti Nadiem Makarim datang pada dakwaan atau sidang pembacaan dakwaan pada hari ini beserta 3 terdakwa lainnya. Kembali ke Anda, Togi, dan juga Zila. Baik, terima kasih Ismalia atas informasinya, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.